Anak ini akan aku didik. Oke, di sini kita akan bikin warna seperti ini ya. Itu di depan tadi hanyalah sebuah intermezzo. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebelum kita buat warna seperti ini, kita bahas dulu video yang di depan tadi, yang catnya tidak mau rekat dengan epoksi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, di depan awal tadi itu ada kejadian kiriman dari teman kita ya yang ada di Gorontalo. Dia dapat garapan seperti itu. Ternyata catnya di Kopek itu bisa lepas dari epoksi ataupun dari epoxy filler ataupun PU2K surfacer. Nah, kebetulan kita di sini mau bahas itu dulu ya. Sebenarnya saya punya panel yang baru beli. Itu kalau misalnya saya mau aplikasikan ke Basecoat langsung sih bisa aja. Tapi di sini kita pengen bahas yang satu tadi itu ya. Oke. Ini panel baru beli, baru diantar ya. Di sini catnya masih ori. Terus di sini saya lakukan pengamplasan untuk mensingkat waktu untuk pengamplasan Basecoatnya ini yang untuk pengamplasan cat lamanya ini saya tidak lakukan rekaman. Tapi untuk amplasnya saya pakai ukuran 1000 ya. Langsung kita naikkan ke PU2K surfacer dari Belcoat. Nah, untuk pengaplikasian PU2K surfacer ataupun epoxy ataupun filler itu membutuhkan nozzle yang minimal itu di 1,3 ya. Karena di viskositas yang satu ini, bahan yang satu ini itu sangat kental atau sangat tinggi ya. Jadi kalau kita pakai nozzle yang kecil, alhasil nanti kita dapetin viskositas yang rendah. Jadi akan lebih banyak menambah thinner dan akan lebih beresiko kepada cat lama karena thinner bisa menggerakkan cat lama gitu ya. Oke, di sini kita bahas. Setelah kita aplikasikan tadi contohnya satu panel aja, 2 sampai 3 lapis untuk PU2K surfacer untuk mengcover penuh di bagian media cat lama. Di sini saya ada amplas 1000. Karena di sini sudah saya lihat tadi secara kasat mata bahwasanya di tekstur PU2K surfacer ini dia tadi kita dapetin tembakan yang lumayan halus. Jadi di sini untuk pengikisan jerukan yang dihasilkan oleh epoxy atau PU2K surfacer tadi ini kalau saya amplas di ukuran 1000 sudah bisa. Jadi nggak perlu kita awali dengan 800 dulu ataupun dengan 600 dulu. Kita di sini langsung naik ke 1000. Nah, guna untuk pengamplasan ini karena kita pakai mode wet sanding itu biasanya kalau epoxy itu mentok di ukuran 1000. Kalau dry sanding kita mentok di ukuran 800. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Jadi di area tepi yang belum terkena banget itu adalah hasil jerukannya ya, bisa dilihat. Yang fokus itu di bagian tengah. Kenapa saya pilih ukuran 1000? Nah, di sini kita butuh mechanical bonding, daya rekat ya. Jadi untuk teman-teman kalau bisa ngamplas epoxy itu jangan sampai lewat dari 1000. Bahkan kemarin saya lihat di VT ataupun di video-video orang yang yang viral-viral begitu, ngamplas epoxy sampai ukuran 1500. Kenapa nggak dipoles aja sekalian gitu loh. Oke, setelah kita amplas tadi ya, di sini untuk teman-teman, nah kenapa terjadi catnya itu ngupas biasanya ya. Biasanya teman-teman itu ngamplasnya terlalu halus ya. Terus epoxy juga belum kering total. Terus di situ ketika teman-teman mengaplikasikan amplas dengan air atau wet sanding terus dicuci dengan sabun. Nah, itu bisa terjadi ketinggal yang namanya residu ataupun zat kimia kotor ya yang atau sisa dari sabun gitu ya. Dan itu bisa menjadi pembatas antara cat dengan epoxy. Maka dari itu catnya itu tidak langsung nempel ke epoxy, melainkan dia akan nempel di atas residunya tadi
gitu ya. Jadi itu bisa juga rawan yang terjadi yang namanya terkupas tadi, karena dia tidak langsung nempel ke epoksi. Terus kedua, kalau kita pakai mode amplas dengan air itu kalau bisa teman-teman jangan ketipu dengan misalnya kita amplas, kita cuci bersih pakai sabun, habis itu kita lap dengan kanebo. Kalau secara kasat mata memang dia kering teman-teman, tapi kalau bisa teman-teman jemur dulu biar supaya kandungan air dan sabunnya itu benar-benar hilang. Nah, terus di situ kita sebelum naik ke base coat usahakan dilap dulu menggunakan cairan degreaser, karena di cairan degreaser itu bisa menghilangkan kandungan minyak, kandungan silikon ataupun kotoran yang tidak terlihat oleh kasat mata seperti residu tadi atau zat kimia yang tertinggal yang dibawa oleh sabun gitu ya. Oke, di situ teman-teman sudah mulai paham ya. Jadi kalau ngamplas epoksi itu jangan sampai lewat dari 1000. Kalau 1500 terus naik ke 2000, naik 5000 mending dipoles aja. Jangan dicat. Saya tuh pernah lihat kayak gitu tuh. Terus kalau trik teman-teman ya kan banyak ya, Mas gimana sih cat itu bisa flat? Sebenarnya cat tuh nggak ada ngecat atau auto refinish itu tidak ada yang namanya jadi flat, itu nggak ada. Pasti ada tekstur jerukan. Nah, kepengennya itu jerukannya yang halus lembut atau yang seperti mobil-mobil itu yang jerukannya besar-besar. Nah, itu bisa dibuat teman-teman. Triknya gimana? Triknya ada di bawah tadi. Di bawah tadi kita pengamplasan, kita pastikan bahwasanya media epoksi itu benar-benar rata, halus, lurus ya. Maka dari itu untuk pengamplasan kita selalu memakai gate code. Jadi kita tahu daya gerus dari amplas itu seberapa gitu ya. Jadi benar-benar rata. Nah, kalau kita ngamplasnya cuman asal, kan ada ya konten kreator yang bilang ngamplas epoksinya layang-layang saja. Aduh, ngaco. Itu nanti pasti hasilnya akan berpengaruh, teman-teman. Karena epoksi itu biasanya menghasilkan jerukan yang lumayan besar. Maka dari itu kita pastikan epoksi kita amplas rata lurus gitu ya, teman-teman. Kalau kita misalnya tidak amplas dengan rata, biasanya kontur yang ada di panel epoksi atau di media epoksi itu misalnya jerukannya besar-besar terus ditimpa lagi dengan cat akan mengikuti kontur yang di bawah, terus nanti ditimpa lagi dengan clear coat akan mengikuti kontur yang di bawah. Hasil bisa terjadi yang namanya jerukannya over gitu ya, teman-teman. Jadi harus disiapkan memang, karena pengamplasan itu sangat penting, teman-teman. Jadi nggak asal ngamplas gitu. Oke, tadi kita aplikasikan warna dark blue mica. Untuk pengaplikasian tadi kita seperti biasa, ini karena metalik, tembak kenyang di awal. Terus keduanya kita modeling ataupun controlling ya, untuk menyeragamkan partikel. Tadi bisa dilihat sendiri, tembakan pertama kita kenyang jebret, habis itu kedua kita jeda 10-15 detik untuk penguapan thinner, habis itu kita modeling atau controlling ya. Gitu ya, istilahnya seperti itulah, atau yang bisa dinamakan drop coat. Nah, itu untuk penatakan partikel supaya seragam gitu ya, teman-teman. Oke, di sini banyak juga yang tanya, Mas, kalau untuk pemakaian thinner extra slow itu butuh berapa persen sih? Nah, jadi kalau teman-teman biasa pakai clear ataupun thinner, biasanya pakai thinner slow biasa itu biasanya sampai di 15%. Nah, kalau sudah pakai yang extra slow begini karena penguapannya agak lambat ya, di sini saya hanya pakai di 10% saja. Karena kalau kita semakin banyak thinner terus thinnernya itu penguapannya lambat seperti extra slow, itu juga sangat beresiko nanti terjadi yang namanya meler gitu ya, teman-teman. Kalau penguapan thinnernya terlalu lambat, terlalu banyak juga akan mempengaruhi gitu ya. Oke, di sini untuk setelan spray gun kita pakai tadi vent pattern kita buka 2, terus untuk fluid kita buka 3, angin kita main di 1,9 bar,
Terus di sini untuk teknik pengaplikasian, Mas, banyak sekali yang tanya, Mas kenapa ini clear coat saya kok jeruk, Mas kenapa kok bintik, Mas kenapa kok popping, Mas kenapa kok bolong-bolong, Mas kenapa kok ada ini itu dan ana. Yeah. Di sini untuk pengaplikasian ya, terus terang saja tempat saya ini teman-teman belum begitu steril dan bahkan masih minim steril, yang dikatakan steril. Di sini masih rawan debu, teman-teman. Tapi setidaknya saya ngecatnya di dalam ruangan, tidak terkontaminasi langsung dengan matahari ataupun angin di luar sana dan debu di luar sana. Di sini saya hanya mencoba untuk meminimalisir ya. Jadi bukan real steril anti debu. Bahkan spray boot yang standar itu aja masih ada debu ya. Eksternal itu pasti ada gitu. Jadi di sini untuk tekniknya saya tetap pakai one visit application. Di sini untuk pengaplikasian first layer kita ritmenya cepat, second layer cepat, terus untuk finish layer pengambilan thickness ataupun pengambilan wet look ya seperti yang Anda lihat seperti ini. Nah, itu untuk speed yang pertama sama yang kedua saya turunkan sedikit gitu ya. Enggak terlalu pelan juga enggak terlalu cepat. Jangan terlalu pelan utuk-utuk, gadul-gadul, itu enggak bisa teman-teman. Kalau kita main one visit gerakan relatif cepat gitu ya. Jangan model kayak kuro ataupun kayak pengantin baru yang dihantam 5 hari 5 malam, nanti nggak bisa jalan. Oke, untuk pengaplikasian clear coat ini kita lakukan di malam hari teman-teman. Jadi kemungkinan besar thinner kita pilih yang extra slow, karena di extra slow kita akan lebih mendapatkan thinner yang minim kandungan air. Nah gitu ya, kalau di siang hari panas ya kita pakai extra slow untuk membantu penguapan lebih lambat. Tapi kalau untuk di malam hari kita pakai extra slow untuk mengurangi kadar air yang dibawa oleh thinner gitu ya. Kalau kita pakai thinner malam hari, kita pakai thinner biasa ataupun thinner normal ataupun fast ya, itu biasanya terjadi yang namanya ngembun ataupun efek hologram gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman harus dipahami. Kalau misalnya ngecat ya cat biasa, set solid, kita pakai thinner normal nggak apa-apa. Terus kalau kita misalnya metalik di siang hari, kita pakainya yang slow karena untuk mencegah yang namanya partikelnya berdiri teman-teman, supaya tidak langsung mengering ketika diaplikasikan gitu. Jadi harus dipahami tentang thinner. Thinner itu penting loh teman-teman. Walaupun dia hanya sebagai merubah viscosity, dia juga akan mengurangi tingkat overspray. Semakin jelek thinnermu, semakin jelek juga daya larutnya, semakin lambat daya larutnya, semakin banyak overspraynya gitu ya teman-teman. Jadi harus dipahami. Kalau misalnya nggak punya ya sekarang itu nggak sebenarnya nggak bisa kita bilang di sini nggak ada mas, di sana nggak ada. Ada yang namanya online ya, toko online tuh ada. Teman-teman kalau misalnya butuh cat dari saya juga bisa buatkan misalnya lewat WA ya. Jadi kalau saya belum punya toko online, kalau bisa ya lewat WA aja, nanti minta warna apa saya buatkan gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, daripada teman-teman beli cat yang ada di media-media seperti itu yang sudah diedit-edit, belum tentu hasilnya sama dengan ekspektasi yang ada, karena kebanyakan yang ditampilkan oleh penjual itu bukan murni sebanyakan. Jadi kalau bisa ya teman-teman minta spill di dalam ruangan dan di luar ruangan gitu ya. Jadi teman-teman enggak, karena banyak banget yang sudah bilang ke saya, mas saya beli di sini kok gini, beli di sana kok gini. Nah itu biasanya ekspektasi kalian terlalu tinggi karena lihat video. Nah ternyata yang hasilnya real itu kalian ketipu. Bukan ketipu sih, karena ya itu ekspektasi terlalu tinggi. Oke, di sini nanti kita akan langsung review untuk hasil dari pengaplikasiannya. Tadi setelah kita bahas kenapa catnya itu kok bisa ngupas. Nah, sepanjang saya menggunakan View 2K Surfacer ini, yang katanya teman-teman rumornya itu ngupas mas,
Alhamdulillah sampai sekarang dan detik ini saya belum pernah nemuin garapan saya terkupas seperti itu. Ya, kalau misalnya saya nemuin seperti itu pasti ada yang komplain. Ya, karena di sini itu kotanya nggak besar teman-teman, pasti komplain, pasti ada yang cerita, ya kan. Tapi di sini alhamdulillah setelah saya mengaplikasikan epoksi, saya jemur benar-benar atau saya keringkan benar-benar, terus saya amplas betul-betul. Terus kalau misalnya tadi yang saya bilang kalau ngamplasnya pakai air ya kita jemur dulu ataupun kita keringkan dulu ya. Jadi kita nggak asal-asal langsung timpa base coat, itu sangat rawan sekali. Apalagi catnya pakai cat mohon maaf NC, itu sangat tebal dan itu juga sangat rawan terjadi yang namanya terkupas. Oke, di sini pengaplikasian clear coat sudah selesai. Nanti kita akan langsung review. Ini kan kita malam, kita reviewnya siang hari. Oke. Di sini, nah, media ini belum saya koreksi. Ini benar-benar real hasil dari aplikasi yang kita aplikasikan kemarin malam. Ya, ini ketemunya malam lagi, jadi umurnya itu 1 hari 1 malam dan bisa dilihat sendiri untuk partikel yang dihasilkan sangat rapi. Karena di sini tadi kita sebenarnya di drag blue itu paling cakep kita mainnya di dasaran hitam, tapi untuk owner itu pengennya nggak terlalu gelap. Jadi di sini dari epoksi aja kita sudah berani ya, asal pengamplasan jangan sampai ada yang jebol gitu ya. Kalau ada yang jebol itu akan lebih susah pengaplikasiannya, karena di sini daya tutup dari drag blue sendiri itu sangat agak sedikit kurang karena di sini lebih banyak mutiaranya padat banget. Teman-teman bisa lihat sendiri kok itu hasilnya seperti itu. Nah, untuk hasil clear coat-nya seperti ini, masih ada kotoran di beberapa titik, nanti kita koreksi. Setelah kita koreksi, kita telepon yang punya, Mas, medianya sudah siap diambil, silahkan lakukan pelunasan sebelum keluar dari workshop kita. Jadi jangan mau kalau kita misalnya, Mas, bayarnya nanti ya kalau udah gajian, jangan. Kecuali teman-teman memang sudah kenal, dan itu juga jangan dilakukan, karena kalau kita dikasbonin seperti itu nanti ruwet urusannya teman-teman. Mending lunas barang keluar. Kalau belum lunas jangan dikeluarkan dulu. Oke, di sini tadi kita review tanpa flash. Di sini kita coba kasih flash untuk partikelnya yang dihasilkan seperti itu ya. Bisa dilihat sendiri. Ini sangat cakep banget, warnanya soft banget ya. Jadi birunya kalem, ada bias sedikit warna hitam ya. Itu bisa dilihat sendiri. Kalau ini dia pakai dasaran hitam, warna ini hampir mirip yang kalian sebut-sebut monlek. Itu hampir mirip. Nah, bisa dilihat sendiri hasil clear coat-nya. Ini belum saya apa-apain, tidak saya flow coat, tidak saya poles. Ini real. Kalau nggak percaya itu ada kotoran sedikit di atas labor. Oke, saya pamit undur diri. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.